Pemerintah lagi-lagi menerbitkan kebijakan kontroversial yang dinilai membebani rakyat. Para pekerja, baik pegawai pemerintah maupun swasta dan buruh, diwajibkan membayar iuran tapera sebesar 2,5% sebagai tabungan pembiayaan rumah. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, padahal DPR dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat dengan penerbitan Undang-Undang Tapera. Malam ini kita akan membahasnya dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya mau ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, pemerintah mewajibkan pekerja membayar iuran tapera sebesar 2,5%. Bagaimana kelompok buruh merespon kebijakan ini? Kami dengar sebelumnya KSPSI pernah diajak berdiskusi soal kebijakan ini. Betul. Saya sudah diajak diskusi dari sejak 5 tahun yang lalu. Sejak 5 tahun yang lalu, dan saya sampaikan bahwa kalau ini diwajibkan dilakukan pemotongan, itu akan memberatkan buruh. Dari 5 tahun lalu sudah saya sampaikan sangat berat. Jadikan ini menjadi opsional, menjadi pilihan. Karena usia buruh kalau misalnya dia ikuti usia di 45 tahun atau 40, sampai usia pensiun mereka di usia 55 tahun, berapa yang mereka kumpulkan dengan 100? Kita itu rata-rata upah itu sekitar 3,8 sampai 4 juta. Jadi kalau dia dipotong, itu sekitar angkanya 105.000 sampai 120.000. Rumah semacam apa yang harganya 12 juta kalau dia kumpulkan selama 10 tahun, nggak akan ada. Yang saya khawatirkan adalah ini tidak bisa maksimal untuk buruh kembali diberatkan, karena total yang dipotong untuk buruh untuk segala hal mengenai BPJS dan lain-lain itu sampai mencapai 8%. 8%. Jadi kalau setiap bulan dia menerima 4,5 juta, potongan-potongan segala macam itu mencapai hampir Rp300.000 untuk buruh berat. Transportasinya semakin mahal, tempat tinggal semakin naik, dan tentu ini sangat memberatkan buruh. Dan kami pastikan, saya sudah berkomunikasi dengan seluruh konfederasi buruh, kami menolak hal ini. Oke, pada saat dimintai, Ya. Bang Andi, pada Tidak saat pernah. pada saat diajak diskusi KSPSI, Anda dan KSPSI menolak begitu ya. Tapi ini undang-undang tetap berjalan kan? Artinya suara buruh tidak didengar pada saat itu. Saya sudah sampaikan kalau ini diwajibkan kami menolak. Tetapi tujuan taperanya bagus. Bagaimana rakyat Indonesia pekerja bisa mendapatkan rumah, tapi dengan cara itu memotong langsung upah buruh baik negeri maupun swasta itu sangat memberatkan. Dan jadikan saja opsi buat buruh mau ikut tapera atau enggak. Nah itu sudah saya sampaikan dari 4-5 tahun lalu, Mbak, dan ternyata tidak didengar. Dan ternyata ini berjalan. Dan seluruh konfederasi buruh saya pastikan, saya tadi berkomunikasi dengan beberapa presiden konfederasi buruh, kita menolak keras. Baik. Berlakunya atau tapera ini. Ya. Oke, saya mau ke DPR terlebih dahulu. Bang Sukur, Undang-Undang Tapera ini sudah disahkan di rapat paripurna DPR 23 Februari 2016, kemudian terbit PP pada tahun 2020 yang direvisi di PP 21 tahun 2024. Yang saya garis bawahi, pada saat pengesahan Undang-Undang Tapera ini semua fraksi memberikan persetujuan, termasuk fraksi PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian DPR tidak mempertimbangkan beragam aspek yang tadi disebutkan oleh Bang Andi, memberatkan pekerja? Ya, tadi kan Bung Andi sudah mengatakan ini undang-undang ini Bang untuk memberikan kemudahan kepada warga masyarakat kita memiliki perumahan di tengah-tengah keterbatasan ya. Tetapi ya jangan diwajibkan. Jadi saya tidak hanya melihat apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi dari segi hitungan-hitungannya, kalau gajinya sekian, terus sekian puluh tahun, 15 juta, 20 juta, 12 juta, ya mau rumah apa? Artinya nanti kalau misalnya pemotongan gajinya itu selama dia aktif, tidak memenuhi untuk membeli rumah, nah nanti uangnya itu akan jadi seperti apa? Ini kan jadi persoalan besar. Nah, yang paling masalah di kita ini kan pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Jadi saya sepakat dengan apa disampaikan oleh Bung Andi tadi, ya sudah kita biarkanlah masyarakat untuk memilih apakah ikut dengan hal tersebut. Bisa saja jadi lebih besar bisa diberikan kalau memiliki kemampuan. Nah, sekarang kan ada persoalan lain lagi. Kalau misalnya
pekerja tersebut sudah memiliki rumah, Ya, dipaksa saya harus akan memiliki bahas rumah itu yang di bawah, itu akan jadi seperti apa? Terus kemudian pengelolaan dananya itu seperti apa? Oke. Sudah punya pengalaman tak pengelolaan dana? Nanti kalau misalnya salah investasi, hilang semua, bagaimana lagi tanggung jawab pemerintah? Baik. Saat ini kita punya banyak PR, masalah-masalah peluang kerja, penurunan Baik. ekonomi masyarakat. Kita fokuslah ke sana dulu pemerintah saat ini untuk menstimulasi perkembangan ekonomi. Jadi jangan tambah masalah dan isu-isu lain ya. Oke. Jadi ya seperti itu. Baik. Saya mau ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, apakah kemudian kebijakan ini efektif kalau tadi tujuannya semangatnya untuk mengatasi backlog atau kebutuhan rumah di Indonesia? Tapi ini efektif nggak dengan kebijakan ini? Apalagi tadi sudah disebut oleh Bang Sukur ada aturan yang menyebut pekerja yang telah memiliki rumah tetap wajib membayar iuran. Ini adil nggak? Mengingat seharusnya yang ngasih subsidi itu kan pemerintah. Ya, sebelum saya jawab itu, kita ini bangsa Indonesia kena prank presiden 3 kali. UKT, BPJS, dan sekarang ini Tapera. Jadi ini masih di prank. Kenapa saya bilang di prank? Karena aturannya belum ada. Kan di PP itu dijelaskan. Ada yang harus diputuskan menteri atau kepala badan Tapera itu. Jadi maksud saya, kita mengomentari gitu segala macam, dasarnya hukumnya nggak ada, belum ada. Undang-undangnya ada, PP-nya ada, tapi untuk melaksanakannya nggak ada. Jadi saya juga belum tahu apa benar wajib atau katakan wajib. Terus kalau saya punya tanah, boleh nggak dibangun di tanah saya? Atau kalau saya masih sudah punya rumah pertama, kan harus rumah pertama, saya masih tetap bayar, Bang, enggak? Kalau wajib bayar, lalu uang itu kemana? Ya, itu belum ada, kita tunggu permennya. Oke. Seperti apa? Nah, saya berharap permennya itu jelas. Karena kalau tidak jelas, saya sudah katakan, batalkan saja. Itulah. Tapi persoalannya dari BP Tapera kan sudah menjelaskan ya, soal poin-poinnya tadi yang dalam tanda kutip memberatkan pekerja. Ya, tapi gimana caranya? Makanya belum ada kan? Memang poin-poinnya ada. Pak Basuki tadi atau kemarin kan dia juga bingung jawabnya. Karena belum ada peraturannya. Gitu kan? Jadi itu Bung Syukur ketawa dia kan, karena memang belum ada. Terus kita mau ngomong apa? Kita kena prank. Nah, maksud saya cepat saja dibuat PM-nya atau kepala badannya, atau ya batalkan, direvisi gitu. Oke, saya putarkan ya pernyataan dari Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono terkait kebijakan pembayaran iuran Tapera ini. Ya. Nah, itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda itu kita dengan Tapera yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu, jadi sudah 5 tahun sudah ganti pergantian pengurus kan. Nah, ini dimulai dengan sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Jadi bukan uang hilang. Masalahnya kan ada jaminan hari tua, ada ini sudah jadi. Tapi itu bukan uang